Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ratna Ningsih di proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk siswa SMK kelas 10. Setelah kalian mempelajari materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya, dan sebelum masuk ke tugas proyek yang akan kalian laksanakan sebagai bekal, mari kita pelajari dulu mengenai limbah. Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan limbah itu sendiri? Yang pertama akan Ibu bahas mengenai pengertian limbah itu sendiri. Pengertian limbah. Pengertian limbah menurut PP nomor 22 tahun 2021 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Sisa yang dimaksud adalah barang tersebut sudah tidak bernilai ekonomis. Limbah dapat berasal dari sisa proses produksi di industri maupun domestik atau rumah tangga. Jika ada masyarakat yang bermukim, maka pasti ada berbagai jenis limbah yang dihasilkan. Jenis-jenis limbah. Limbah berdasarkan wujudnya dapat berupa limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Contoh limbah padat adalah kertas, plastik, sisa sayuran, dan lain-lain. Limbah cair misalnya air bekas mencuci, mandi, sisa pewarnaan kain, dan lain-lain. Limbah gas misalnya adalah asap pembakaran. Limbah berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yakni limbah industri dan limbah domestik. Limbah industri dihasilkan dari proses produksi di industri atau di kawasan dengan produksi massal. Sedangkan limbah domestik merupakan jenis limbah yang berasal dari konsumsi dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah limbah berdasarkan tingkat bahayanya. Dibagi menjadi limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan limbah non bahan berbahaya dan beracun non B3. Limbah B3 menurut PP nomor 21 tahun 2021 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun yang dimaksud adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang bersifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah non B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik limbah B3. Limbah B3 bukan hanya berasal dari industri, namun dari sisa rumah tangga juga ada yang termasuk limbah B3. Misalnya bekas pengharum ruangan atau freshener, pemutih, deterjen baju, pembersih lantai, insektisida, lem, hairspray, dan baterai. Untuk pengolahan limbah domestik atau dapat disebut limbah rumah tangga adalah sisa kegiatan yang berasal dari kegiatan sehari-hari yang terjadi dalam rumah tangga, selain tinja dan sampah spesifik. Problematika sampah sampai sekarang masih menjadi topik hangat karena populasi manusia yang semakin meningkat dan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan untuk mengolah limbah rumah tangga sehingga tidak mencemari lingkungan dan tetap menjaga ekosistem. Pengolahan limbah rumah tangga yang bisa dilakukan sehari-hari adalah yang pertama, memilah sampah berdasarkan jenis senyawanya, yakni senyawa organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Sedangkan sampah anorganik adalah kebalikan dari sampah organik. Yang kedua, memanfaatkan sampah organik. Setelah dipisahkan sampah
Organik dapat digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya diolah menjadi pupuk kompos untuk berkebun. Yang ketiga adalah mengolah sampah organik. Sampah anorganik dapat diolah menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan lagi. Misalnya botol untuk tempat alat tulis, pot tanaman, hiasan, dan atau lainnya. Menginjak ke tugas proyek yang akan kalian laksanakan. Untuk tugas proyek kali ini, silahkan kalian membuat proyek mengenai pengolahan limbah. Untuk jenis limbah yang digunakan boleh dari jenis limbah organik dan anorganik. Untuk sampah organik, contohnya adalah untuk pembuatan pupuk kompos, pupuk cair. Untuk sampah organik, sampah anorganik itu adalah contohnya bisa botol yang digunakan sebagai tempat alat tulis, pot tanaman, hiasan, dan lainnya. Berikut Ibu sampaikan petunjuk proyek antara lain. Yang pertama adalah proyek dibuat maksimal oleh 2 orang. Yang kedua, judul proyek bebas. Setelah menemukan judul proyek, silakan dibuat terlebih dahulu proposal proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian konsultasikan dan dapatkan persetujuan dari guru yang mengajar. Yang ketiga, buatlah proposal proyek. Yang selanjutnya adalah bahan dasar proyek limbah minimal menggunakan 2 jenis limbah. Terus kemudian jangan lupa dokumentasikan semua kegiatan pembuatan produk hasil proyek. Kemudian kalian lanjutkan dengan membuat laporan hasil proyek. Dan yang terakhir adalah presentasikan hasil proyeknya. Terus kemudian yang jangan kalian lupakan adalah lama pengerjaan proyek. Lama pengerjaan proyek, laporan presentasi proyek maksimal adalah 1 bulan. Terus kemudian untuk format proposal dan laporan dapat kalian lihat di link berikut ini. Silahkan kalian tinggal klik saja, di situ akan tampil format proposal dan laporan, contoh laporan proyek. Ikuti saja formatnya, tinggal kalian gunakan format tersebut. Terus kemudian ini untuk presentasi proyeknya jangan lupa. Dan yang terakhir, sebagai contoh ide proyek yang akan kalian laksanakan, silahkan bisa lihat channel berikut ini. Tinggal kalian klik, ini ada beberapa contoh, tinggal kalian coba saja. Nanti mungkin akan menimbulkan beberapa ide dan idenya tinggal kalian kembangkan sendiri. Dan yang terakhir, silahkan selamat mengerjakan proyeknya dan terima kasih. Sekian pembahasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.